Oke, selamat pagi kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Selamat Kak, pagi, selamat Kak. siang. Pagi Kak. Ya, untuk pagi ini kita pagi ini hanya 1 jam saja karena materinya hanya merefleksikan saja. Refleksi terkait dengan modul-modul yang sudah kemarin kita pelajari dari mulai modul refleksi, kemudian pemanfaatan aset, kemudian apalagi yang sudah dilakukan kemarin sebelum masuk ke modul 15 iya 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Di modul 1 terkait dengan yang sudah dilewati kemarin, hari ini kita akan refleksikan terkait dengan apa yang misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kakak-kakak bisa jawab di link Jamboard nanti. Jadi hari ini sebentar saya share screen dulu. Iya masih bawa berkata. Ya, nanti di modul ini terkait dengan tadi saya sampaikan, ini tujuannya adalah memfasilitasi atau kakak-kakak bisa bersikap reflektif terhadap profesi sebagai guru PJK sehari-hari. Kemudian nih, mengimplementasikan refleksi menggunakan model refleksi. Kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan refleksi, ada yang model Barton, model Gibbs, model topik, model cuaca, segala macam itu. Silahkan itu nanti bisa dipahami lagi secara konsep, tapi tidak harus semua yang dilakukan. Artinya silahkan nanti kakak-kakak akan melakukan refleksi model apapun, itu tidak ada yang membatasi. Mau nggak pakai model itu pun juga boleh. Ketika kakak-kakak punya, oh ini ada model baru, silahkan dipakai. Intinya bukan bagaimana atau model apa yang dipakai, tapi adalah bagaimana kakak-kakak akan melakukan refleksi atau merefleksikan setiap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Intinya itu. Jadi bukan bagaimana, bukan apa model yang dipakai, tapi bagaimana kakak-kakak merefleksikan seluruh proses pembelajaran dan membiasakan itu. Karena saya yakin setiap kegiatan di PJOK hampir jarang sekali guru-guru itu melakukan refleksi. Nah, ketika saya yakin kakak-kakak ketika kemarin ikut di program guru penggerak juga pasti itu sudah dipelajari terkait dengan refleksi. Kemudian ini ditambahkan lagi terkait dengan modul refleksi. Artinya harapannya nanti ketika kakak-kakak ngajar itu untuk lebih fokus lagi kepada tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Jadi bukan kepada materi apa yang akan diajarkan. Artinya memang sekarang bukan menyelesaikan kurikulum apa yang harus diselesaikan, tapi bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik itu yang lebih penting. Jadi bukan bagaimana materi sepak bola harus diajarkan sampai materi ini harus selesai. Tapi kalau hanya mengajarkan tetapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai, kan artinya kasihan, sia-sia saja gitu. Jadi nanti lebih fokus kepada bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Ketika sebuah proses pembelajaran memang tidak tercapai, artinya harus segera direfleksikan apa yang membuat tidak tercapai tersebut. Mungkin sarananya, mungkin metodenya, mungkin ruangannya, mungkin suasananya, atau mungkin teknik yang digunakannya, atau mungkin hal-hal lain yang berhubungan dengan ketidak maksimalan dalam pembelajaran itu. Seperti kemarin saya sampaikan, intinya adalah belajar itu yang penting anak senang, anak terlibat, dan anak apalagi yang kemarin
Diferensiasi Kak. menikmati. Iya. Sehat, yang penting anak senang, anak menikmati, dan anak semuanya terlibat, dan mungkin harapannya itulah yang akan dicapai. Tujuannya apa? Ketika memang proses pembelajarannya nggak semuanya terlibat, akhirnya pasti tujuan pembelajarannya nggak tercapai. Ketika memang semuanya nggak bisa menikmati, pasti ada peserta didik yang tidak bisa mencapai karena memang tidak ikut maksimal, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti dari modul-modul yang sudah kakak-kakak pelajari kemarin, silahkan direfleksikan kira-kira apa yang diperoleh atau bagaimana proses merefleksikan pembelajaran di dalam modul 1 sampai yang kemarin dipelajari terakhir. Ini agendanya hanya menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil tulisan. Jadi artinya ketika kan kakak-kakak kemarin mengumpulkan atau mengunggah hasil refleksi dari setiap modul yang di-upload di LMS atau tugas-tugas, nah itu kan hasil tulisan kakak-kakak semua. Nah nanti hasil-hasil itu silahkan dianalisis kira-kira saya mau refleksi seperti apa. Nah hasil dari itu nanti silahkan kita cermati bersama-sama. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam apa yang harus direfleksikan itu semuanya ada di dalam link Jamboard. Ini saya kirim link Jamboard, nanti silahkan kakak-kakak klik di situ. Nah nanti tulisan-tulisan analisis tulisan refleksi yang ini misalnya. Jadi nanti kakak-kakak silahkan hanya menuliskan saja di dalam link Jamboard yang sudah saya kirim itu terkait dengan 6 pertanyaan ini. Nah, link Jamboardnya itu sudah ada pertanyaannya masing-masing slide. Jadi ada 6 slide yang harus nanti kakak-kakak isi. Slide 1 sampai 6. Slide 1 pertanyaan itu. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti proses pembelajaran dari modul 11 hingga 13? Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja terus? Nah, itu artinya gambaran atau kilas balik atau flashback terkait dengan sudah kurang lebih 2 minggu ini, bagaimana, apakah menulisnya dengan perasaan yang mood atau memang hanya karena memang tuntutan tugas atau memang benar-benar refleksi itu memang penting, misalnya seperti itu. Kemudian perasaan selama melakukan refleksi, nah itu silakan, artinya apa yang muncul dipikir setiap kali saya harus menulis refleksi, misalnya apa sih yang harus saya tulis refleksi, perasaan saya seperti apa. Nah itu silahkan nanti dituliskan di dalam link Jamboard yang sudah saya kirim. Nah untuk hari ini agendanya hanya itu selama kurang lebih nanti 40 menit, dan kalau masih ada waktu kita nanti akan lihat beberapa tulisan yang akan kita diskusikan atau kita akan cermati bersama-sama. Mungkin ada sesuatu yang unik, nah itu bisa menjadi sebuah praktek baik yang harus kita terima dan kita bagikan bersama-sama. Begitu, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Kak. Berarti untuk merespon masing-masing slide di link Jamboard nanti terkait dengan 6 pertanyaan yang kita akan respon ini, kita kembali juga melihat kita punya tugas-tugas yang sudah dikumpul terkait dengan refleksi di setiap modul itu ya Kak? Ya kira-kira aja kan masih ingat kemarin saya nulis itu tuh perasaan saya seperti apa waktu nulis itu, apa sih kenapa sih saya menulis yang itu kemarin. Nah itu kan gambarnya hanya seperti itu saja, merefleksikan apa yang sudah kakak-kakak refleksikan gitu. Artinya kakak kemarin kan tugas-tugas itu adalah merefleksikan materi-materi yang sudah dipelajari. Nah sekarang merefleksikan hasil refleksi yang sudah kakak-kakak tulis gitu. Jadi ya tugas-tugas yang kakak tulis terkait dengan refleksi itu direfleksikan lagi.
Oh, saya menulis tugas itu saat itu sangat terpaksa karena memang itu harus diupload karena tuntutan tugas misalnya. Itu kan refleksi. Oh, saya menulis refleksi itu dengan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari. Dan memang hal-hal yang seperti itu artinya perasaan ketika kakak menulis tugas itu apa. Nah, itu silahkan ungkapkan di sini di dalam Jamboard. Nah, di link Jamboard itu silahkan nanti ada 6 slide yang sudah ada masing-masing pertanyaan ini, nanti silahkan dituliskan di situ berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi bukan numpuk di satu link, tapi bukan numpuk di satu slide, tapi ada 6 slide. Silakan yang sudah buka linknya langsung diketikkan gitu, pakai sticky note ya nulisnya, jangan langsung di linknya. Saya juga akan cek siapa yang sudah masuk di sini. Sudah ketemu kan linknya? Sudah bisa dibuka. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya semuanya ada di setiap slide. Misalnya di slide 1, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran. Kasih nama, kemudian tulisannya di bawahnya. Oke, silakan waktunya sampai sampai jam 9.30. Nanti 15 menit kita akan refleksikan. Sambil itu saya akan lihat tulisan-tulisan yang sudah dimasukkan. Iya, Pak. Ya. Bisa dikirim ulang linknya, Pak? Apanya? Ulang apanya, Kak? Kirim linknya, Pak. Oke. Silakan. Siap, sudah, Kak. Oke, 15 menit lagi waktunya. Judul tulisannya jangan dihapus-hapus ya. Itu pertanyaannya nomor 2 tadi ada ngapus. Jadi oke, ya. Namanya kemudian langsung pertanyaan jawabannya di situ. Nanti akan cek, kasih nama, jangan lupa.
Kak Hardi ini yang soal nomor 2 Dua. ini sama dengan nomor 3 Pak di slide-nya. Pertanyaannya Iya, pertanyaannya sama Pak. sebentar, satu nomor 2 bagaimana syaratnya. Oke, saya cek nomor yang slide kedua adalah bagaimana perasaan. Nomor 3 hal apa saja. Bentar. Yang di 3-nya sama yang kedua Pak. Yang kedua Kak. Oke, ya, yang kayak tadi ada yang menambahkan slide. Iya mungkin. Oke. Ya di sini sudah sampai 7 Kak. Iya betul, ada yang menambahkan slide. Ya sudah, ini saya hapus jadi yang tidak ada pertanyaannya, dilewatin saja. Oke, ada yang ngopi slide. Jadi sampai 7 sekarang. Oke, jadi saat nomor yang ada pertanyaannya saja yang diisi. Oh iya Kak. Kak, izin linknya Kak, di-share ulang. Maaf mengganti perangkat, beralih perangkat. Kak Hardi. Iya, sebentar, siap. Oh ya. Udah, saya tes kiranya nggak didengar Kak. Silahkan. Pesawat Airbus A320
Ya, 5 menit lagi. Au, manyar.
Mana bisa nggak pernah capek? Lagi rembuh, terus puskesmas cari dia. Ya, dia pagi-pagi masih mau. Biasanya dia kalau rembuh kan kayak gitu. Jamin dia. Jamin. Woi, Man. Woi. Kemudian. Ada yang dua anak tuh. Hah? Dua anak.
Oke, yang slide ini baru ada 4 orang, tapi yang selebihnya sudah banyak. Ada yang sudah selesai, ada yang di slide ini nih, slide yang keempat, kelima baru ada 4 orang. Oke, ya cukup waktunya. Silakan. Mungkin ada yang berkomentar terkait dengan apa yang sudah tuliskan dari 6 pertanyaan ini, atau memang ada yang mau mengomentari, udah baca-baca tulisan temannya yang kira-kira menggelitik untuk ditanyakan. Silakan. Dari 6 pertanyaan ini. Ada yang merasa bingung maksudnya seperti apa, atau ada yang aneh nulisnya, atau memang selama ini nggak melakukan refleksi jadinya apa yang dilakukan sesuatu hal yang baru. Silakan, mungkin ada yang mau mengungkapkan perasaannya di sini terkait apa yang sudah ditulis. Karena kalau dilihat dari sini semua perasaannya senang, nggak ada yang sedih. Jadi ternyata kalau dilihat, kalau disimpulkan bahwa refleksi itu menyenangkan, karena semuanya merasa senang dalam menuliskan refleksinya. Kemudian yang berikutnya, yang lebih baik dari yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi dan tantangannya adalah semuanya rata-rata akan menjadi merefleksikan kekurangan dan kelebihannya untuk menjadi yang lebih baik. Terus yang kemudian rubriknya, rubrik maksudnya rubrik yang ada itu seperti kemarin di dalam refleksi, ya di model-model refleksi itu rubriknya apa saja. Nah, itu maksudnya biasanya menggunakan yang mana, atau enggak tidak menggunakan yang sudah dipahami, menggunakan pemahaman sendiri, itu boleh juga. Intinya adalah tulisan yang ada atau ketika peserta didik, proses pembelajaran sesungguhnya ketika peserta didik melaksanakan refleksi itu yang penting, yang nanti akan menjadi umpan balik. Artinya ketika kakak-kakak mengajar, artinya selain merefleksikan dirinya sendiri, boleh juga nanti peserta didiknya merefleksikan sendirinya juga, artinya guru juga dan murid merefleksikan masing-masing. Nah, hasil dari refleksi murid itulah yang nanti menjadi refleksi gurunya. Jadi murid merefleksikan pembelajarannya, kemudian setelah hasil dari refleksi murid itu dianalisis oleh guru terkait dengan pembelajarannya. Artinya ketika ada refleksi dari murid itulah gambaran atau cerminan seorang guru membelajarkan materi. Apakah tadi kemarin saya sampaikan, apakah semuanya terlibat, apakah semuanya menikmati, ataukah semuanya senang gitu. Nah, ketika memang ada yang salah satu dari mereka itu tidak merasakan itu semua, nah artinya itu harus menjadikan refleksi orang gurunya. Oh, ternyata apa yang sudah saya lakukan tidak semuanya suka, tidak semuanya menikmati. Nah, ini harus saya lakukan apa
besok supaya mereka tidak merasakan ini lagi. Itu refleksi yang dilakukan oleh murid. Nah, berbeda dengan refleksi yang dilakukan oleh guru. Ketika refleksi yang dilakukan oleh guru adalah, oh selama ini kok kayaknya anak-anak nggak maksimal belajarnya. Kok anak-anak banyak yang mengeluh, kok materi pembelajarannya kayaknya nggak menarik karena mereka semuanya kok merasa apa namanya ya, nggak mood gitu. Nah itu kan harus langsung refleksi oleh gurunya. Kenapa mereka seperti itu? Nah itu harus dianalisa. Nah untuk mendapatkan data yang valid, itu peserta didiknya juga merefleksikan. Coba sekarang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian apa namanya ya, yang kalian rasakan selama proses pembelajaran ini. Itu kapan? Saat proses pembelajaran boleh, tidak harus di akhir pembelajaran. Ketika proses pembelajaran baru berjalan sekitar ya 30 menit, tapi kok peserta didiknya pada males, peserta didiknya kok pada ogah-ogahan, terus kayaknya kok pada nggak semangat. Nah itu langsung segera direfleksikan kepada peserta didiknya. Apa yang membuat kalian, apakah pertanyaannya bukan apa yang membuat kalian sedih, pertanyaan positif, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silahkan ungkapkan, misalnya seperti itu. Apakah kalian menikmati pembelajaran hari ini? Apakah kalian semua merasa senang? Itu saat proses pembelajaran bisa dilakukan. Tapi ketika, oh enggak Bu, saya nggak suka karena saya takut. Oh enggak Bu, saya nggak suka karena panas. Oh enggak Bu, saya nggak suka karena suasananya lagi nggak enak. Nah itulah yang menjadi refleksi. Kemudian saat itu juga guru harus memberikan apa namanya, tindak lanjut. Oh karena mereka nggak suka karena terlalu panas. Oke sekarang kita pindah ke ruangan. Oke kita sekarang pindah ke sana. Itu harus dilakukan. Tapi ketika kakak-kakak merefleksikan di akhir proses pembelajaran sudah berjalan, saya yakin ketika anak tidak menikmati, anak tidak senang, semua anak tidak terlibat, itu sampai pembelajaran berakhir, hasilnya juga akan nggak maksimal. Karena apa? Hanya berjalan saja, hanya mengalir saja, yang penting materinya selesai. Tapi bukan yang penting anak-anak sesuai mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti gambar seperti itu. Sekarang kira-kira berbagi pengalaman. Adakah yang sudah melakukan itu, melakukan refleksi di tengah, merefleksikan refleksi hanya di akhir, atau setiap saat melaksanakan refleksi? Kak Cherly. Ya Kak, terima kasih. Mungkin selama proses pembelajaran selama ini yang saya lakukan, mungkin refleksinya itu di akhir pembelajaran. Jadi setelah memberikan materi dan anak-anak melakukan proses pembelajaran di situ, baru di akhir saya membagikan sticky note bagi peserta didik. Di situ mereka menuliskan apa saja yang mereka dapat seputar materi pembelajaran yang diberikan hari itu. Jadi mungkin ada juga siswa yang tidak senang atau senang dengan proses pembelajaran yang diberikan hari itu. Jadi mungkin ada yang bisa saya lakukan refleksi, ada yang mungkin jamnya tidak pas lagi, saya tidak melakukan refleksi. Itu di saya Kak, terima kasih. Oke, gambarnya gini, sebentar yang lain. Gambarnya gini Kak Cherly. Ketika Kak Cherly merefleksikan di akhir pembelajaran, dan pembelajaran itu hanya satu kali pertemuan, artinya saat itu selesai, akhirnya tidak akan ada lagi tindak lanjut atau perubahan yang akan dilakukan setelahnya. Karena apa? Sudah tidak membelajarkan materi itu lagi. Itu kelemahan melakukan refleksi di akhir. Tapi ketika melakukan refleksi setiap saat, oh saya salah, oh saya harus begini, oh anak-anak maunya begini. Nah seperti itu gambarnya. Tapi kembali lagi, ketika hanya satu pertemuan di akhir, itu hanya sebuah koreksi namanya, bukan refleksi. Karena tidak akan ada tindak lanjutnya. Tapi ketika pertemuannya 2 kali, hari ini melakukan, oh anak-anak begini, oh maunya begini. Nah besok harus dirubah
bisa dirubah tindak lanjut sesuai dengan apa yang direfleksikan peserta didik. Itu gambarannya masih bisa anak-anak mungkin bisa mencapai tujuan pembelajaran karena anak mengetahui maunya seperti apa. Itu gambarannya. Jadi silahkan nanti dianalisis lagi. Oh berarti selama ini saya melakukan refleksinya salah gitu kan. Boleh sebenarnya boleh di awal boleh, di akhir boleh, setiap saat juga boleh. Nah sekarang yang pas untuk saya melakukan refleksi apa? Nggak harus di tengah, nggak harus di awal, boleh juga di akhir. Kapan di akhir? Ketika memang proses pembelajarannya semuanya berjalan, anak menikmati, anak senang, anak merasa enjoy, dan anak semua terlibat. Nah itu artinya kan proses berjalan dengan lancar. Nah tinggal nanti di akhirnya apa yang membuat kalian tidak senang hari ini atau apa yang membuat kalian senang hari ini. Misalnya, pembelajarannya enak Bu, senang Bu, gini. Artinya apa? Itu menjadikan sebuah nilai plus yang akan dilakukan besok lagi gitu. Tapi itu, Bu, tapi enak Bu, tapi kan terlalu panas Bu. Artinya bagaimana supaya besok tidak melakukan di tempat yang sama gitu. Nah, itu. Jadi bisa dipahami ya antara refleksi kapan, di tengah dan di akhir. Ketika memang di perjalanan pembelajaran kok anak-anak nggak semangat, anak-anak terpaksa harus direfleksi apa yang membuat mereka tidak semangat. Tapi ketika semuanya menikmati, semuanya senang, semuanya terlibat, refleksinya nanti di akhir. Seperti itu. Oke, Kak Reflino. Baik Pak, terima kasih. Terkait mengenai refleksi saat proses pembelajaran Pak, ini saya khusus SMA itu setiap kali tatap muka untuk mengakhiri saya evaluasi. Dan juga saya minta bantuan dari beberapa siswa melihat kekurangan dan juga rekan sejawat karena kita di sekolah ada 2 guru olahraga. Supaya pada saat pertemuan berikut saya bisa merubah, saya punya mungkin performa pada saat di lapangan, karena pada pusat pembelajaran itu kan banyak kita buat kelemahan kan kita tidak tahu. Mungkin rekan sejawat bisa melihat fungsi kontrol kita tidak ada mungkin, atau kita punya tutur kata, atau kita punya emosi yang mungkin berlebihan kepada siswa. Dan setelah pertemuan berikut dikurangi perlahan-lahan Pak. Terima kasih. Ya, silakan mau dilakukan apapun, mau berkolaborasi, mau individu, mau minta bantuan, mau misalnya gini, Kak Reflino lagi ngajar, kemudian minta bantuan Kak Charlie. Bu Charlie tolong lihat saya ngajar. Catat apa yang salah saya lakukan, catat apa yang sudah betul saya lakukan, catat bagaimana perasaan murid, catat bagaimana keterlibatan murid, catat apakah murid menikmati. Itu boleh dilakukan. Dan tidak harus bersama guru olahraga, boleh dengan guru yang lain, mungkin wali kelasnya. Suatu saat nggak apa-apa, artinya tidak terbatas pada sendiri, boleh berkolaborasi dengan orang lain. Artinya ketika kita tidak bisa atau tidak mampu merefleksikan saat itu juga, atau tidak mampu melakukan refleksi, boleh pakai orang lain. Nanti hasil orang lain itulah yang menjadi hasil diskusi. Diskusikan dulu, tidak tentu semua yang dilakukan oleh teman si refleksi itu semuanya betul. Artinya nanti bisa diskusikan dulu, klarifikasi juga. Artinya jangan, tadi saya ini salah, enggak juga. Artinya menurut si reflektor mungkin salah, tapi menurut yang direfleksi, enggak, maksudnya seperti ini. Nah itu harus menjadikan diskusi dulu, kemudian klarifikasi, baru ya ini saya salah, ya ini saya lah, ya ini saya salah. Nah itu harus menjadikan catatan yang harus nanti ditindaklanjuti, gitu gambarannya Kak Arif. Jadi tidak harus rekan sejawat artis sama mapel, tapi boleh dengan guru yang lain yang bisa melakukan pengamatan proses pembelajaran. Mungkin juga sangat seperti didik. Anak SMA, Pak maaf saya nggak ikut olahraga Pak, lagi sakit perut, lagi dapat misalnya. Yang seperti itu manfaatkan. 1, kamu pegang handphone, rekam kegiatan ini. Yang kedua, catat apa yang kalian amati yang membuat teman-teman kalian tidak suka. Itu bisa juga dilakukan. Kenapa dilakukan rekaman? Silakan direkam. Itu artinya apa?
Ketika nanti Kak Reflino sudah selesai ngajar, rekaman itulah menjadi barang bukti bahwa oh saya harusnya tadi tidak begini, oh harusnya saya harus melakukan waktu saat ini saya harus begini. Itu juga menjadikan bahan evaluasi. Sekarang sudah modern, artinya sudah banyak guru-guru ngajar direkam. Oleh siapa? Ya oleh peserta didiknya, oleh gurunya sendiri. Ada beberapa guru yang saat ngajar di pojok-pojoknya dipasang kamera gitu. Ada juga beberapa sekolah yang sekolahnya memasang CCTV dan begitu selesai rekaman CCTV-nya diambil. Itu sebagai bahan refleksi. Itu juga boleh dilakukan. Artinya apa? Ketika memang tidak bisa merefleksikan sendiri, boleh lewat bantuan teman, bantuan murid, bantuan teknologi. Itu gambarnya Kak Reflino. Intinya adalah setiap pembelajaran itu harus direfleksi. Mau tujuan pembelajarannya sudah tercapai, mau pembelajarannya benar, mau pembelajarannya salah. Menurut kakak-kakak, oh pembelajarannya enak, berjalan dengan lancar. Menurut kakak, pembelajarannya kok nggak lancar ya. Kenapa ya? Semuanya sudah refleksi. Jadi refleksi itu tidak hanya pas yang kurang, yang lebih punya direfleksi. Yang kurang untuk diperbaiki di pertemuan berikutnya, yang sudah baik akan dipertahankan untuk kegiatan berikutnya. Jadi mau pembelajarannya benar dan salah harus dilakukan refleksi supaya tahu ini sudah betul, ini masih salah, ini harus ditindaklanjuti, ini akan dipertahankan. Begitu gambarannya. Kak Ari, ya silakan. Kak, artinya saya minta maaf. Mungkin saya tidak sepaham dengan yang Pak baru sampaikan. Ada satu statement bahwa siswa merekam. Kalaupun itu pakai kita punya handphone, ya tidak apa-apa. Dipersoal, tapi kalau pakai siswa punya handphone, mungkin ada emosi yang berlebihan, mereka potong video, kemudian mereka viralkan di TikTok, selesai kita, Pak. Yang kedua, itu Pak. kasus ya, Ya, Pak. itu ya, silakan. Yang kedua, Pak, pengalaman karena hampir semua sekolah ya, Pak, mereka anggap remeh guru mata pelajaran karena kita cuma hanya di lapangan, selalu memakai training. Tapi saya pernah menguji, saya punya teman yang supervisi saya, Pak, dia bukan guru penjas. Tapi saya jujur, Pak, maaf, Pak. Saya mulai ujian bersangkutan mulai dari pemanasan. Biasa kan kalau pejokan kan pemanasan dinamis, statis baru dinamis. Saya tukar, Pak. Saya tukar pemanasannya. Saya mulai dari dinamis baru statis. Itu dia. Kemudian dalam proses pembelajaran pun begitu, Pak. Contoh lompat jauh, ada 4 teknik dasar, awalan, tolakan, sikabaran, dan saudara mendarat. Saya kocok 4 ini. 4 teknik dasar. Setelah selesai proses pembelajaran, yang bersangkutan bilang mengajarnya bagus. Padahal ada sudah 2 kelemahan yang saya menguji yang bersangkutan, Pak. Jadi paling bagus itu saya minta maaf rekan sejawat sesama guru penjas. Kalaupun bukan sesama guru penjas, mungkin dia hanya bisa melihat kita punya kelemahan dan kekurangan pada saat proses pembelajaran. Mungkin kita bisa mengendalikan kita punya emosi yang berlebihan, kita bisa artinya bisa mengontrol kita punya tindakan, atau kita bisa mengendalikan kita punya emosi pada saat proses pembelajaran. Terkadang kita Indonesia Timur ini, Pak, keras, beda dengan Indonesia Barat dan Tengah. Anak-anak di Indonesia Timur ini paling sering menguji namanya guru. Mereka sering menguji, apalagi kalau pada saat passing materi bola besar atau bola kecil, mereka suka membuang bola. Padahal kita sudah ambil, kita suruh pergi mengambil bola yang mereka buang, padahal mereka tidak mau pergi mengambil. Itulah membuat tensi kita naik, emosi kita mungkin ya tidak bisa dikontrol. Kalau rekan sejawat, kalau dia melihat dari samping atau pada saat proses pembelajaran, kita bisa mengurangi. Begitu kira-kira, Pak. Terima kasih. Kalau ada yang kurang lebih saya minta maaf. Oke, ya. Yang pertama, silahkan. Mau ngajar materi apa saja, semuanya adalah hak prerogatif guru. Karena di kurikulum Merdeka pun juga tidak ditentukan harus ngajar apa. Yang penting guru menentukan materinya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian menilainya seperti apa.
Kemudian tadi sampaikan saya tidak setuju dengan kegiatan merekam. Ya kalau memang itu ada hal-hal yang memang tidak pernah terjadi kasus, ya jangan dipakai. Tapi kebanyakan banyak sekolah yang melakukan itu, artinya memanfaatkan murid yang tidak terlibat dalam tapi ikut dilibatkan dalam proses penilaian. Itu bisa menjadi modal untuk penilaian pengamatan. Artinya rekaman-rekaman itu begitu sudah rekam secara utuh, kemudian diambil rekamannya, itu nanti diamati, oh itu buat penilaian dalam proses. Itu juga boleh dilakukan. Tapi ketika memang karyawan itu takut, oh nanti akan ini, ya jangan dilakukan kan gitu. Artinya kan itu pilihan, tidak harus. Nah, ketika ada guru, oh tidak semua guru itu banyak guru memandang remeh guru olahraga, ya artinya ketika ada guru seperti itu ya nggak bisa dijadikan bahan refleksi, tidak bisa diajak untuk refleksi. Artinya ya kepada guru-guru yang memang sepaham, pada guru-guru yang memang mau bekerja sama. Tapi ketika ada guru-guru yang memang ngapain guru olahraga kan cuma gitu-gitu dan refleksi, ya artinya nggak bisa diajak untuk refleksi kan gitu. Cari teman yang kira-kira bisa mendapat yang bisa dilakukan. Tadi saya sampaikan murid pun juga diajak untuk merefleksikan. Bisa saja nanti suatu saat mungkin kalau di sekolah saya tidak ada teman guru yang bisa diajak refleksi, ya sudah ngambil temannya dari luar sekolah, misalnya tetangga sekolahnya ada guru SD, guru olahraga SD, tapi kan dia juga belajar refleksi, ya nggak apa-apa, tidak harus guru SMA. Boleh juga melakukan refleksi itu kalau memang waktunya ada. Tapi ketika memang tidak ada teman sejauh yang bisa diajak refleksi, ya nggak apa-apa. Artinya merefleksikan diri sendiri saja gitu. Itu semuanya solusi atau pilihan. Tinggal bagaimana nanti Kak Reflino melakukan itu di lapangan. Karena mungkin apa yang disampaikan Kak Reflino itu berbeda dengan yang tempatnya Kak Tari, mungkin tempatnya Kak Cel, dan tempatnya Kak Bardi. Oh tempat saya kok seperti ini. Nah itu kan beda lagi. Artinya apa? Tidak bisa semua itu diterapkan dalam sekolah yang sama. KTSP. Beda-beda sekolahannya, beda-beda muridnya, beda semuanya. Artinya pelaksananya pun tidak bisa sama. Karena harus berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada di satuan pendidikan tersebut. Begitu Kalino. Jadi silakan, ini sebagai gambaran refleksi konsep saja bahwa oh refleksi itu bisa dilakukan dengan begini. Banyak cara melakukan refleksi, tinggal nanti dipilih kira-kira mana yang bisa dilakukan di sekolah saya. Itu gambarannya. Kak Hari, maaf, bisakah saya memakai bantuan atau jasa bantuan teman guru olahraga tapi dia bukan guru SMA, dia guru SMP atau guru SD yang berdekatan sekolah, Pak? Tadi dulu saya sampaikan, tetangga SMA-nya adalah guru SD, guru olahraga. Kalau dia mau panggil, tolong dong refleksikan saya. Tidak harus guru olahraga, guru bahasa Indonesia pun ketika itu guru SD, tolong dong refleksi. Semua guru pasti sudah belajar refleksi. Artinya apa? Dia bisa merefleksikan. Tinggal bagaimana nanti apa yang diminta. Tolong dong refleksikan saya terkait dengan 1, 2, 3. Terkait dengan keterlibatan murid, terkait dengan perasaan murid, itu tergantung minta apa yang direfleksikan. Itu boleh, tidak harus guru, mungkin saja teman-teman yang peserta didik atau murid yang memang di kelas yang lain, kemudian dia lagi tidak ada pembelajaran, misalnya gurunya lagi rapat, tidak ada pembelajaran, hei kamu ke sini. Lihat Bapak ngajar, tulis nanti apa yang Bapak lakukan yang menurut kamu yang tidak suka, menurut kamu yang Bapak salah, tulis. Itu juga boleh. Tekniknya banyak, tinggal dipilih mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Tidak harus berkolaborasi. Self reflection pun juga boleh. Merefleksikan diri sendiri tanpa bantuan orang lain juga boleh. Tapi ketika hanya merefleksikan sendiri, biasanya tidak maksimal hasilnya. Karena saat ngajar di Bandung refleksi kadang-kadang memang suka rancu karena memang konsentrasinya nggak maksimal. Itu gambarnya. Jadi silakan mau pakai siapa saja boleh, yang penting orang itu bisa diajak kerjasama dalam hal tadi. Dan ingat, apa yang akan mereka amati dikasih tahu. Tolong amatin yang ini.
Kalau tolong amati pembelajaran saya sudah bagus atau belum. Ketika itu nanti murid yang belum, oh sudah bagus Pak, pasti gitu meskipun memang tidak semuanya bagus gitu. Karena kadang-kadang kan subjektif, nggak objektif gitu. Gambarnya begitu. Oke, ada lagi. Intinya begini, siapapun bisa melakukan refleksi. Kapanpun boleh dilakukan refleksi. Dan hasil refleksi apapun itu belum tentu sebuah kesalahan. Bisa itu kelebihan, bisa itu kekurangan, dan apapun tulisan refleksi yang dilakukan oleh orang lain belum tentu itu sebuah kesalahan karena memang cara pandangnya berbeda-beda. Bagaimana nanti hasil refleksi yang diperoleh untuk kita analisis bersama-sama, oh ini yang memang salah saya lakukan, oh ini memang harusnya begini. Artinya apa? Pengamatan orang itu berbeda dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi hasil refleksi orang kita kumpulkan, kita analisis, kita cermati, oh ini ya betul, saya harus rubah. Oh ini betul, ini saya harus tindak lanjuti. Oh ini sudah benar, oh saya akan pertahankan. Seperti itu gambarannya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kak Domingos, silakan. Ya, terima kasih Kak. Jujur aja, saya terkadang tidak semua pembelajaran saya lakukan refleksi. Itu jujur aja. Terus yang berikutnya, terkadang refleksi yang saya lakukan juga refleksi banyak terarah pada siswa, dalam arti bahwa pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, terkadang jika siswa melakukan kesalahan atau tidak mampu untuk melakukan apa yang diajarkan, terkadang catatan itu yang menjadi refleksi bagi saya untuk disampaikan. Terus yang berikutnya, kita kemarin-kemarin masih berada dengan kurikulum 13 berdasarkan struktur penyusunan perangkat pembelajarannya, itu refleksinya terkadang ada pada akhir pembelajaran. Makanya dalam pertemuan ini baru saya mendapatkan pemahaman baru bahwa refleksi itu bukan hanya bisa dilakukan pada akhir pembelajaran, tetapi bisa dilakukan kapan saja dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Jadi itu mungkin sebagai catatan bagi saya juga bahwa tidak semua refleksi itu harus dilakukan di akhir pembelajaran. Mungkin demikian, Kak. Terima kasih. Ya, betul Kak Domingos, memang boleh refleksi itu dilakukan kapan saja. Ya pemahaman orang selama ini memang refleksi itu setelah selesai ngajar baru dilakukan refleksi. Itu juga masih boleh dilakukan, tapi akan lebih maksimal lagi ketika memang saat proses pembelajaran itu kira-kira tadi saya sampaikan kok tidak sesuai dengan harapan, langkah-langkah pembelajaran tidak bisa dilaksanakan. Nah itu kan harus direfleksi apa yang membuat mereka tidak atau tidak maksimal dalam pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran tidak dilakukan dengan maksimal. Tapi ketika memang prosesnya berjalan sesuai dengan apa yang harus dilakukan, ya nggak apa-apa dilakukan di akhir direfleksi proses pembelajaran, artinya untuk mengetahui lebih banyak yang salah atau lebih banyak yang bagus. Tapi ketika di akhir itu biasanya tadi saya sampaikan di awal, ketika itu hanya satu kali pertemuan dan ternyata itu membuat banyak yang harus dilaksanakan, diperubah, diperbarui. Nah itu tidak ada kesempatan untuk melaksanakan pembaruan dengan materi tersebut. Itu gambarannya. Bola voli passing bawah satu pertemuan. Oh harusnya tadi saya melakukannya ini biar anak seperti ini. Tapi itu tidak dilakukan lagi karena apa? Besok sudah tidak ada lagi pertemuan itu. Begitu loh gambarannya. Makanya ketika dilakukan di setiap saat refleksi, itu bisa memperbarui proses pembelajaran yang dilakukan.
Loh, nanti merubah skenario dong? Boleh. Skenario pembelajaran boleh dirubah kapan saja. Skenario itu kan hanya pegangan saja. Artinya yang tidak boleh dirubah materinya. Oh, hari ini kita akan ngajar materi passing bola voli. Setelah pelaksanaan, oh kalian pada nggak suka passing bola voli. Oh ya sudah, sekarang kita main sepak bola. Itu yang nggak bisa. Artinya seperti, oh servis bola voli, langkah-langkahnya sebegini. Loh, ternyata kok tidak bisa. Oh iya, saya coba pakai yang oke sekarang gini. Nah, itu boleh. Misalnya, loh berpasangan kok nggak jalan. Oke, sekarang berkelompok. Oh kok jalan. Nah, artinya apa? Prosedurnya, langkah-langkahnya atau prosesnya boleh dirubah kapan saja. Yang penting materinya saat itu juga ya sama seperti itu. Itu keuntungan melakukan refleksi di setiap saat. Tapi ketika hanya melakukan di akhir, oh iya ya harusnya tadi saya begini. Nah itu tidak akan bisa dilakukan lagi. Karena apa? Pembelajarannya sudah selesai. Itu gambarannya. Kak Barli dulu silakan. Iya, terima kasih Kak Fasil. Mungkin dari apa yang sudah Kak Fasil sampaikan, juga terkait dengan beberapa daripada teman yang sudah sempat menyampaikan sekian banyak daripada hal yang didapati dengan proses daripada suatu pengkajian, daripada refleksi yang ada. Cuman saja Kak Fasil mohon izin, terkait dengan proses refleksi yang ada, mungkin bagi saya terkhususnya bahwa mentoknya patokan yang saya gunakan bahwa RPP yang mana merupakan sebuah rencana pelaksanaan dalam suatu proses tindak lanjut yang saya eksekusi, itu merupakan suatu tindakan emergensi yang akan saya lakukan. Jadi saya bukannya tidak berpatokan utuh Kakak kepada RPP yang ada, tetapi ini merupakan suatu tindakan emergensi yang saya lakukan bahwa saat dimana proses daripada suatu refleksi yang akan saya lakukan, entah itu pada awal, entah itu pada pertengahan, atau entah itu pada akhir, dengan berdasarkan atas pengelolaan kelas atau penguasaan kelas yang saya lakukan dengan gestur tubuh daripada siswa. Itu yang menjadi poin utama bagi saya, Kak. Kemudian, berdasarkan atas hasil refleksi yang saya lakukan, semisalnya proses pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menimbulkan minat atau daripada siswa terkait dengan proses pembelajaran yang ada, maka secara otomatis langsung tindakan emergensi eksekusi itu saya lakukan. Oh, saya harus seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang berikut Kak Fasil, saya tidak menutup kemungkinan bagi diri saya sendiri untuk melakukan suatu kajian refleksi daripada siswa seperti itu. Kalau semisalnya yang dibutuhkan daripada kita selaku guru PJOK, bahwa kebaikan daripada sekian banyak daripada refleksi yang disampaikan kepada kita, entah sampai kapan suatu proses perubahan itu akan berlaku. Tetapi semisal yang saya dapati itu kadang di mana saya melakukan suatu proses pembelajaran, itu saya tidak menutup ruang bagi siswa untuk saya memberikan sekian banyak daripada pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Mungkin apa yang Anda tidak suka selama saya menyampaikan daripada suatu materi yang saya sampaikan. Sehingga dari keburukan ataupun hal yang disampaikan oleh siswa kepada saya, ini yang saya pakaikan sebagai satu tolak ukur bagi saya untuk melangkah kepada proses pembelajaran berikut semisalnya. Ataupun mungkin dalam suatu kajian refleksi yang saya lakukan, Kak Fasil mohon izin, terkait dengan suatu proses pembelajaran yang mana saya merasa itu masih mentok buat saya, dan saya merasa masih mengambang, bahkan saya merasa itu saya belum sampai kepada tahapan akhir daripada suatu proses pembelajaran, yang mana akan membawa saya kepada suatu proses kesuksesan itu terhadap suatu proses pembelajaran saya eksekusi. Di situ saya merancangkan suatu proses pembelajaran yang mana saya merefleksi hasil yang ada. Semisalnya saya ambil misal Kak Fasil. Dalam senam lantai, semisalnya roll depan. Di sini kadang kita selaku guru PJOK, jangankan bagi siswa, bagi kita guru sendiri juga pun, kita merasa suatu hal yang bagi kita yang tidak bisa untuk kita lakukan. Di sini, hal yang untuk saya merefleksikan diri saya bukan hanya menggunakan diri saya sebagai role model utuh, tapi saya menggunakan siswa seperti itu. Ini merupakan satu modeling yang saya gunakan eksekusi untuk menghindari daripada sekian banyak daripada kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Sehingga pada tatapan berikutnya nanti Kak Fasil mohon izin, di sini juga saya membuat satu rangkaian kegiatan atau proses pembelajaran yang mana saya merefleksi, oh ini saya tidak bisa, berarti saya menggunakan siswa, seperti itu. Kemudian, semisalnya, kalau siswa yang tidak bisa untuk mengeksekusi materi yang ada, semisalnya dengan postur tubuhnya yang gemuk semisalnya, ini kan membuat satu hal bahwa pada suatu proses pembelajaran, siswa itu harus merasakan hasil daripada proses pembelajaran yang ada. Bukan hanya berpusat kepada guru, tapi akhir daripada ending itu juga pun harus didapati oleh siswa. Sehingga saya merubah sekian banyak daripada proses-proses yang ada dengan kajian-kajian yang saya tindak lanjut. Istilahnya Kak Fasil tindakan emergensi yang saya lakukan.
Jadi kalau posisi siswa yang berat badannya seperti begini, oh saya eksekusinya dengan menggunakan merefleksikan diri saya, oh saya harus eksekusinya seperti ini. Misalnya saya menggunakan bola plastik sebagai media sarana pendukung, sehingga siswa itu bisa untuk melakukan suatu proses berguling ke depan tanpa bantuan daripada saya maupun tanpa bantuan daripada teman, tapi bisa bergulingnya itu sendiri dengan menggunakan sekian banyak daripada refleksi tindak lanjut yang saya lakukan. Mohon izin Kak Fasil untuk sementara, terima kasih. Oke, Kak Barli, sudah besok jadi narasumber refleksi. Artinya teman-teman silakan, itu praktek baik yang dilakukan oleh Kak Barli. Nanti artinya apa? Ya bisa dilakukan semuanya mungkin, tapi bisa juga tidak dilakukan semuanya. Karena tadi saya sampaikan apa yang dilakukan Kak Barli itu tidak bisa dilakukan semua di sekolahnya Kak Tari. Karena apa? Kondisi sekolahnya berbeda, kondisi muridnya berbeda, kemudian cara merefleksi teman gurunya juga berbeda. Artinya hal-hal yang seperti itu silakan, mungkin nanti bisa dicoba, bisa dilakukan, tapi ketika memang tidak bisa, oh kenapa? Oh karakteristik muridnya berbeda. Oh ini sekolah di kota gampang, ini sekolah kami di pedesaan. Nah itu kan bisa jadi bahan-bahan apa namanya rujukan saja. Tapi ketika bisa dilakukan, ya harusnya seperti itu, melakukan refleksi. RPP itu hanya sebuah skenario yang saat kapan saja bisa dirubah. Tapi yang tidak boleh dirubah adalah materinya. Kalau skenarionya kapan saja boleh dirubah. Model, metode, taktik, cara itu tidak harus sesuai apa yang ditulis. Oh, langkahnya harus begini. Tapi ternyata kok nggak jalan, ya sudah saya pakai yang begini saja. Itu boleh dilakukan kapan saja. Intinya kepada tadi saya sampaikan, bukan materi itu disampaikan tapi selesai, tapi adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai apakah terlaksana atau tidak. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, oh kalau pakai skenario ini nggak bisa, berarti saya harus rubah pakai skenario ini. Jadi bukan bagaimana mengajarkan materi itu sampai selesai, tapi bagaimana materi itu tersampaikan sehingga anak paham dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Intinya itu. Kak Tari silakan. Sudah lewat setengah jam. Sekarang Ya. silakan Kak Tari. Sedikit saja Kak izin. Dari kegiatan pagi ini Kak tentang merefleksikan refleksi ini terlebih khusus untuk diri saya. Dari beberapa slide yang tadi saya kerja, itu sempat saya tuliskan di sticky note saya bahwa saya merasakan adanya tantangan dalam menentukan skala prioritas atau mana yang segera untuk ditindaklanjuti dalam refleksi, dan ternyata hari ini jawabannya saya sudah dapat bahwa refleksi itu kita bisa laksanakan selama dalam proses ataupun setelah selesai, dan refleksi yang kita laksanakan untuk perbaikan itu bisa dilakukan ketika ada tatap muka berikutnya yang akan kita tindak lanjuti dari hasil refleksi. Nah ini yang ada kaitannya dengan apa yang tadi saya tuliskan ketika merefleksikan hasil refleksi. Ini semakin saya mendapatkan sebuah hal yang sangat bermanfaat dalam melakukan refleksi dan tindak lanjut refleksi, dan bagaimana saya menentukan refleksi ini pada saat proses pembelajaran sehingga ini bisa untuk perkembangan proses pembelajaran saya dengan baik. Dan yang kedua itu dari hasil saya melihat analisis refleksi teman-teman, ada satu hal yang menarik kalau nggak salah tadi di slide 4 punyanya Kak Barli dengan Kak Buce. Kak Buce bilang bahwa di sana dia suka melakukan refleksi itu di malam hari karena tenang. Kalau Kak Barli, kalau nggak salah saya baca tadi itu dia suka melakukan refleksi dalam saat itu juga setelah ini. Ini dari kedua hasil refleksi teman-teman ini ternyata ada sebuah umpan balik bagi saya bahwa oh iya ya, kalau saya menunda refleksi saya malam, mungkin karena dari faktor usia ini gampang lupa, butuh waktu mengingat-ingat. Tetapi kalau caranya Kak Barli saat itu juga setelah belajar modul atau sambil kayak tadi materi saya merefleksikan, saya jadi ingat. Jadi saya tahu bahwa kekurangan saya di sini sehingga saya bisa menentukan
refleksi ini yang enak buat saya lakukan kapan, dan ini saya berpikir bahwa ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana refleksi itu memang untuk kita tahu kelebihan dan kekurangan, apa yang sudah, yang belum, baik dan buruk. Dan hari ini saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari pertemuan kali ini tentang refleksi Kak Hardy. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang membuat hari ini saya mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Ya, satu lagi yang mesti saya tekankan di sini bahwa ketika kakak-kakak akan melakukan refleksi di tengah saat pembelajaran, itu tidak harus seperti di akhir. Oke, anak-anak, mari kita refleksikan. Bukan seperti itu. Jadi ketika, waduh, ini salah nih. Waduh, ini nggak jalan nih. Oh, saya akan coba pakai ini. Itu refleksi namanya. Jadi bukan, ya stop. Oke, kita refleksi dulu. Bukan seperti itu. Gambar maknanya. Takutnya kakak-kakak memahami seperti itu. Ketika tadi, berguling model begini kok nggak jalan. Oke, yuk sekarang pakai coba yang seperti ini. Yuk sekarang pakai ini. Itu namanya refleksi karena merubah dari skenario yang ada. Bukan kenapa kalian nggak suka? Oke, kita refleksi dulu. Nah, itu yang nggak pas. Artinya kalau kita refleksi itu di akhir pembelajaran seperti itu, merefleksikan dengan murid. Tapi ketika diproses, guru yang merefleksikan, dan ketika itu memang harus dirubah skenario-nya, saat itu juga harus dirubah. Itu gambarnya. Jadi takutnya nanti pemahamannya salah. Jadi nanti jadi aneh. Ini guru kok tiba sering-sering banget sih ngumpul refleksi, kapan belajarnya? Bukan seperti maknanya. Jadi harus dipahami. Oke, silakan. Intinya ketika memang itu proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan apa yang diskenariokan, artinya ada hal-hal yang memang nggak pas. Refleksikan dan segera dirubah biar tujuan pembelajaran tercapai. Jangan nunggu sampai selesai pembelajaran baru diketahui salahnya ada di mana. Begitu gambarannya. Oke, cukup ya. Saya mau ngajar kelas berikutnya jam 8 harusnya. Ini kita sudah lewat jam 8.19 untuk berikutnya. Oke, nanti ketika ada hal yang memang kurang kakak-kakak pahami, nanti kita diskusikan lagi di grup atau di pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi hari Jumat besok. Kalau di jadwal Jumat besok itu 20 berapa ya? Jumat itu 28 Kak. 28 itu Jumat itu ada 3 JP, nanti kita mulainya jam 1 WIB, nanti di sananya jam 3 WITA, atau misalnya nanti mau dirubah silahkan, nanti disepakati lagi saja. Itu jadwal sementara jam 3 jam 15 WIT, jam 13 WIB untuk 28 hari Jumat, dan ada 3 JP pertemuannya. Kalau hari cuma 1 JP, besok ada 3 JP. Itu nanti silahkan dirubah kalau misalnya ada kesepakatan jadwalnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dulu, nanti kalau ada hal yang kurang pas kita diskusikan. Masih ada? Silakan, Kak Betsy. Iya Kak, terima kasih. Mungkin apa yang tadi sudah disampaikan kakak-kakak, memang saya memang sudah melakukan, cuman refleksi yang saya lakukan itu tidak menjadi suatu catatan untuk diperbaiki. Di mana memang pada saat proses pembelajaran di awal, pertengahan sampai akhir, memang ada proses refleksi yang saya buat, tetapi tidak menjadi catatan untuk diperbaiki. Yang mau saya tanyakan, apakah kita dalam saat pembelajaran mungkin dengan mungkin dengan catatan yang kita buat saja dalam proses. Mungkin kita melaksanakan proses ini Kak, lalu kita tulis catatannya. Ini tadi saya salah nih dalam proses ini, tahap ini harus diperbaiki gini. Catatan itu dan menjadi refleksi supaya ke depannya itu bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu Kak.
Boleh, silahkan. Apapun yang kakak-kakak lakukan terkait dengan refleksi, mau itu ditulis, mau itu dilakukan secara lisan, secara seperti apa, itu silahkan, itu kewenangan kakak-kakak. Intinya adalah begini, ketika sebuah proses pembelajaran tidak sesuai dengan skenario awal itu artinya sesuai dengan RPP, tidak berjalan, silahkan segera lakukan refleksi secara saat itu juga, kemudian segera rubah skenarionya. Oh, berarti ini ada yang tidak pas dengan skenario ini, lakukan perubahan. Tidak harus dicatat. Kalau misalnya harus dicatat ya nggak apa-apa. Tapi kalau dicatat nanti gurunya dalam pembelajaran hanya nyatet terus, nggak pernah ngajar kan. Itu juga bisa menjadi kelemahan. Artinya silahkan kapan saya melakukan refleksi, yang penting tidak sesuai dengan apa yang diarahkan. Pembelajaran itu nggak berjalan, berarti ada yang salah, segera perbaiki biar proses pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan. Intinya tadi sampaikan, ketika ada anak nggak senang, ketika anak nggak menikmati, ketika tidak semua anak terlibat, itu berarti ada yang salah. Segera kapan perubahan skenarionya. Begitu Kak Betsy. Boleh dicatat ataupun tidak. Kalau boleh catat nggak apa-apa, itu menjadi catatan nanti. Oh, tadi saya melakukan ini salah, besok saya tidak akan lakukan lagi, itu juga boleh. Intinya apapun tekniknya, kan kayak kemarin kan ada beberapa teknik, kan ada yang model ini, bermodel itu banyak, silahkan mau pakai model yang mana, pakai model sendiri juga boleh, pakai model saya, ini model refleksi model saya, itu juga boleh. Oke? Siap, Pak. Makasih, Ya. Kak. Oke, cukup kita hari untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu nanti di hari Jumat. Silahkan nanti didiskusikan jamnya, waktunya untuk 3 jam pertemuan. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitas berikutnya. Kita akhiri untuk sesi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, Kakak. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Izin